dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Yunita Febrianti dengan NIM A1D12215 dan teman saya. Dan saya Anissa Maharani dengan NIM A1D122121. Di sini kami akan mempresentasikan video yang berjudul Model-model pembelajaran penilaian bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berdasarkan jurnal Kemendikbud, model penilaian terdapat pada kurikulum 1994 dan kurikulum sebelumnya. Model penilaian di sekolah dasar hanya meliputi satu nilai untuk satu mata pelajaran dan kebijakan ini berlaku secara nasional selama puluhan tahun. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar berbeda dari sebelumnya, di mana perbedaan tersebut dimaksudkan agar para pelaksana memahami dalam menerapkan model penilaian di beberapa sekolah dasar di kabupaten atau kota yang berbeda. Nah, perbedaan ini menggunakan model mulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Sederhana ini artinya hanya mencantumkan satu nilai untuk mata pelajaran. Dan kompleks artinya penilaian yang dilaksanakan terhadap 4 kategori kompetensi berbahasa Indonesia dengan mencantumkan 4 nilai, yaitu yang pertama, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada intinya, guru itu disarankan untuk menggunakan berbagai teknik dalam melaksanakan penilaian. Melaksanakan penilaian itu terhadap peserta didik serta menggunakan model penilaian yang lebih rinci. Nah, sejak tahun 2009, sebagian sekolah dasar di beberapa kabupaten dan kota di provinsi yang berbeda menggunakan model penilaian yang bervariasi, mulai dari yang sederhana itu tadi sampai ke yang lebih kompleks. Penggunaan aneka ragam model penilaian bahasa Indonesia akan menimbulkan permasalahan karena sistem penilaian yang memiliki pengaruh kuat terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dikhawatirkan, keempat kategori kompetensi ini, 4 kategori pembahasan bahasa Indonesia yang telah diterapkan tidak akan tercapai secara optimal oleh peserta didik, terutama sekolah yang menggunakan model penilaian yang sederhana. Pembahasan yang pertama yaitu dari teori dasar penilaian pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Dari pengertian penilaian, penilaian itu merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Nah, salah satu prinsip penilaiannya yaitu yang penilaian dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, hal ini perlu dilakukan bersama karena hanya guru yang bersangkutan yang paling tahu yang mana tingkat pencapaian belajar siswa yang diajarnya. Nah, selain itu, siswa yang telah diberitahu oleh guru tersebut, cara penilaiannya itu akan berusaha meningkatkan prestasinya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Nah, penilaian atau asesmen adalah penerapan dari berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Nah, penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil prestasi belajar seseorang. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan bila seseorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa penilaian kualitatif atau pertanyaan naratif dalam kata-kata dan nilai kuantitatif atau berupa angka. Pengukuran perhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif dan kualitatif tersebut. Menurut Depdiknas 2006, pengertian evaluasi, pengukuran atau measurement
tes dan penilaian atau asesmen sering tercampur aduk, padahal keempatnya memiliki pengertian yang berbeda. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah program yang telah direncanakan itu telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisien pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Di bidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos kerja guru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu implementasi model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Implementasi model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar atau SD adalah aspek penting untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Berikut adalah beberapa model penilaian yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu ada deskripsi, penilaian yang dilakukan secara kontinu selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Yang kedua yaitu contohnya yaitu tes kecil, tugas harian, observasi, dan umpan balik dari guru. Tujuan dari penilaian formatif tadi adalah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua yaitu adalah penilaian sumatif. Deskripsinya yaitu penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian siswa. Contoh dari penilaian sumatif tadi adalah ujian akhir, proyek akhir, dan presentasi. Tujuan dari penilaian sumatif tadi yaitu menilai seberapa baik siswa telah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, penilaian autentik. Deskripsi dari penilaian autentik adalah penilaian yang melibatkan tugas-tugas yang relevan dan realistis, yang mengharuskan siswa menerapkan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Contoh dari tadi yaitu penulisan cerita, presentasi oral, bermain peran atau role playing, dan proyek kelompok. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan praktis dan aplikasi nyata dari pengetahuan bahasa. Yang keempat, penilaian berbasis kinerja atau performance based assessment. Deskripsinya yaitu penilaian yang meminta siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui kinerja nyata. Contohnya yaitu membaca puisi, drama pendek, dan diskusi kelompok. Tujuannya yaitu mengukur keterampilan berbicara, membaca, menulis dalam situasi yang terstruktur. Kelima, penilaian portofolio. Deskripsi dari penilaian portofolio yaitu pengumpulan karya siswa secara sistematis selama periode waktu tertentu untuk menunjukkan kemajuan dan pencapaian. Contohnya yaitu kumpulan esai, tugas menulis, rekaman presentasi, dan jurnal reflektif. Tujuannya yaitu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan longitudinal tentang kemampuan dan perkembangan siswa. Yang keenam, penilaian diri dan antar teman atau self and peer assessment. Deskripsinya yaitu penilaian yang melibatkan siswa dalam proses penilaian, baik untuk menilai diri sendiri maupun menilai teman mereka atau teman sekelas. Contohnya yaitu kuesioner, refleksi diri, rubrik, penilaian antar teman, dan diskusi kelompok. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan metakognitif dan reflektif serta mengembangkan kemampuan memberikan umpan balik konstruktif. Dan yang terakhir, ketujuh, penilaian diagnostik atau deskripsi penilaian diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengetahui di tingkat pengetahuan awal siswa.
Contohnya yaitu yang pertama, tes pra pembelajaran, wawancara awal, dan kuesioner latar belakang. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan merencanakan strategi pengajaran yang sesuai.